Selamat malam semuanya. Hari ini saya mau membahas debat saya tentang imunisasi COVID-19 efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat beserta tim pro sama kontra lainnya masalah informasinya. Pandemi COVID-19 telah menjadi krisis global yang mencakar berbagai sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Salah satu solusi yang dikembangkan secara cepat dan masif untuk mengurangi penyebaran virus ini, penyebaran dalam vaksinasi vaksin COVID-19 diperkenalkan sebagai upaya medis berbasis ilmiah untuk menekan angka penularan, mencegah gejala berat dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Nam- Namun efektivitas vaksinasi ini masih menjadi perdebatan ini di tengah masyarakat. Ada pihak yang meyakini bahwa vaksinasi sangat penting dalam menjaga kesehatan publik, sementara yang lain bertanyakan efektivitas dan keamanan jangka panjangnya serta kebijakan wajib vaksinasi yang dianggap melanggarkan kebebasan individu. Maka itu debat ini. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu langkah paling efektif yang mengurangi pandemi. Sejak diperkenalkan vaksin telah terbukti secara ilmiah menurunkan angka penularan, meringankan gejala, dan mencegah kematian. Data dari WHO dan berbagai negara menunjukkan bahwa vaksin yang sudah divaksin memiliki kemungkinan lebih kecil untuk dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia karena infeksi COVID-19. Program vaksinasi juga terbukti menciptakan pemulihan ekonomi dan sosial. Negara-negara dengan cakupan vaksinasi tinggi mampu membuka kembali sektor pendidikan, pariwisata, dan perdagangan dengan lebih aman. Vaksinasi memberikan rasa aman yang lebih besar kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas sehingga roda ekonomi kembali bergerak. Vaksinasi tidak hanya melindungi individu tetap juga menciptakan kepetaan kelompok atau herd immunity. Dengan semakin banyak orang yang divaksin, penyebaran virus menjadi lebih terkendali. Ini secara tidak langsung melindungi orang-orang yang belum bisa divaksin seperti anak-anak atau penderita kondisi medis tertentu. Sebagian masyarakat mungkin ragu karena adanya varian untuk baru seperti Delta atau Omicron, tetapi penelitian menunjukkan bahwa vaksin yang masih memberikan perlindungan yang signifikan di bawah jika seorang yang tetap terinfeksi setelah vaksinasi, gejala yang dirasakan lebih jauh ringan dibandingkan mereka yang belum divaksin. Vaksinasi juga menjadi strategi untuk mengurangi beban kesehatan. Rumah sakit tidak lagi kewalahan menerima pasien COVID-19 karena jumlah kasus para menurun. Ini memberikan tenaga medis untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan pasien lain. Banyak orang salah satu paham yang bahwa vaksin bekerja secara instan, padahal efektivitas vaksin terlihat dalam jangka waktu tertentu dan sangat bergantung pada cakupan populasi. Semakin banyak divaksin, semakin kuat efek perlindungan terhadap masyarakat luas. Efek samping vaksin memang ada, namun mayoritas bersifat ringan dan sementara seperti demam atau nyeri di lengan. Risiko efek samping serius sangat kecil dibandingkan risiko yang disebabkan oleh infeksi COVID-19 itu sendiri. Karena itu, manfaat vaksin jauh lebih besar daripada risikonya. Sejak awal pandemi, dunia mengalami tantangan luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun fisiologis. Vaksin menjadi harapan bagi masyarakat untuk keluar dari krisis ini. Negara-negara berhasil mengendalikan pandemi ujungnya memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi. Vaksinasi wujud jawaban panjang sosial untuk divaksin tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi sekitar kita. Ini adalah bentuk solidaritas kontribusi akibat menjaga kesehatan publik. Kami percaya bahwa vaksinasi COVID-19 adalah alat yang paling rasional dan ilmiah dalam menghadapi pandemi infeksi
tidak sempurna, efektivitas telah membuktikan telah data mengalami global menolak vaksin bukan hanya pilihan pribadi, tapi juga menyatukan keselamatan orang banyak. Kami tidak menolak ilmu pengetahuan, tetapi kami mempercayakan efektivitas vaksin COVID-19 yang dikembangkan dalam waktu singkat. Banyak orang masih terinfeksi meskipun telah mendapatkan dua hal atau bahkan tidak dosis vaksin. Ini menimbulkan pertanyaan seberapa efektif yang sebenarnya vaksin itu. Vaksin bukan jaminan bebas dari COVID-19. Beberapa negara dengan cakupan vaksinasi tinggi dengan mengalami lonjakan kasus ini bahwa vaksin tidak mampu sepenuhnya mencegah penyebaran, terutama saat varian baru muncul. Kedatangan banyak vaksin bisa membuat masyarakat lengah terhadap protokol kesehatan lain. Efek samping vaksin menjadi kekhawatiran serius meskipun jarang ada kasus nyata di mana individu mengalami pembekuan darah, gangguan jantung, hingga kematian setelah divaksin. Ini tidak bisa dianggap remeh. Vaksin yang diberikan secara massal seharusnya benar-benar aman. Kebijakan wajib vaksinasi juga mengganggu hak yang asasi manusia. Setiap individu malu memiliki hak untuk menentukan pilihan medis terhadap tubuhnya. Memaksakan vaksinasi atau memberikan sanksi yang menolak justru menciptakan tidak percaya publik terhadap pemerintah dan lembaga kesehatan. Mutasi virus membuat efektivitas vaksin dipertanyakan. Virus COVID-19 terus bermutasi dan memperbarui bentuknya, sedang vaksin yang tersedia tidak selalu dapat mengatasi perubahan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlunya vaksinasi baru yang mungkin tidak memberikan hasil signifikan. Ada cara lain untuk melawan COVID-19 selain vaksin, seperti meningkatkan imunitas tubuh dengan pola makan sehat, olahraga, dan manajemen stres. Vaksin seharusnya menjadi pilihan, bukan satu-satunya solusi yang dipaskan kepada masyarakat. Banyak kebijakan vaksinasi dilakukan tergesa-gesa tanpa sosialisasi dan edukasi yang membadaikan. Ini menyebabkan munculnya banyak hoaks, ketakutan dari representasi dari masyarakat. Seharusnya mendapatkan tindakan persuasif, bukan konsisten. Kami juga melihat bagaimana industri farmasi mendapatkan keuntungan besar dari pandemi ini. Kepentingan ekonomi dan politik tidak bisa diabaikan. Apakah vaksin benar-benar demi kesehatan atau motif dibalik kampanye yang masifnya? Di lapangan banyak masyarakat mengalami diskriminasi karena status vaksinasi. Ini menciptakan pertimbangan sosial terutama di kalangan masyarakat miskin dan tinggal di daerah terpencil. Tidak boleh menjadi perbedaan alat yang salah satu kelompok yang lain. Kami percaya bahwa kesehatan masyarakat harus dijaga, tetapi tidak dengan mengorbankan kebebasan vaksinasi. Dan hak untuk memilih vaksinasi harus tetap menjadi pilihan yang diinformasikan dengan jujur, bukan kewajiban yang dibungkus kepanikan. Setelah mendengarkan argumen yang keduanya, tim baik pro maupun kontra, dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan isu yang kompleks dan mutasi. Tim pro telah menyampaikan bahwa vaksinasi adalah langkah ilmiah yang kebukit dan mengurangi tingkat keparahan penyakit, menekan angka kematian serta mencapai semua di sosial dan ekonomi. Mereka menekankan bahwa vaksin bukan hanya bentuk perlindungan individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kebenaran kelompok dan mencegah krisis kesehatan yang lebih besar. Dari sisi lain, tim kontra memberikan peringatan penting mengenai potensi efek samping efektivitas vaksin yang dicuri dengan dari kebijakan wajib dari kebebasan individu. Mereka juga menyatakan bahwa pengendalian pandemi tidak bisa hanya bertumpu pada vaksin, tetapi harus juga disertai edukasi dan pencegahan yang menghormati hak dan warga negara kedua pihak, supaya bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Namun berbeda pendekatan dan penegakan. Oleh karena itu,
Solusi terbaik adalah mengintegrasikan kekuatan dari keduanya pada menjadikan vaksin sebagai alat utama berbasis sains tetapi merupakan ruang dialog menjadi organisasi dengan serta memberikan kebebasan dan informasi dan kembalikan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian masyarakat dan bersama-sama bergerak menuju pempublikan dengan cara efektif aman yang saling menghormati. Inilah kesimpulan saya ataupun tanggapan saya dari tes debat judul saya vaksin ataupun COVID-19. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.